Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinarga Nabila dari kelas 2A, mata kuliah pemrograman 2. Di sini saya ingin menjelaskan terkait AI dan machine learning dan menjelaskan algoritma dari dua jenis machine learning tersebut. Baik, selanjutnya ada karakteristik dan tujuan AI yang dimana meniru kecerdasan manusia dalam sistem digital, yaitu AI dikembangkan agar mesin memiliki kemampuan kognitif seperti berpikir, belajar, serta memahami bahasa alami manusia guna menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang umumnya memerlukan intervensi manusia secara langsung. Yang kedua yaitu ada mengotomatisasi pekerjaan manusia secara efisien, yang dimana tujuan utama teknologi ini adalah mempermudah kehidupan dengan menyediakan sistem yang mampu beroperasi secara otomatis, cepat, dan akurat dalam menangani berbagai beban kerja yang repetitif maupun analisis tingkat tinggi. Dan yang ketiga, ada kemampuan pengenalan objek dan pengolahan data, yang dimana AI memiliki karakteristik khusus yang mengenali input visual berupa data, gambar, dan input auditori berupa suara, serta mampu mengolah kumpulan data besar untuk membantu proses pengambilan keputusan yang lebih rasional. Selanjutnya, ada contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ada layanan chatbot dan customer service, yaitu teknologi AI mampu merespon pertanyaan manusia secara otomatis layaknya berinteraksi langsung dengan sesama manusia, seperti yang diterapkan pada platform ChatGPT untuk memberikan jawaban yang solutif bagi pengguna. Ada kedua, yaitu sistem keamanan face recognition, yang dimana fitur pengenalan wajah pada ponsel cerdas menggunakan AI untuk mempelajari detail bentuk wajah pengguna secara mendalam, dan kemudian mencocokkannya secara akurat guna membuka kunci perangkat dengan tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya, ada contoh juga penerapan AI dalam sehari-hari, yaitu yang ketiga, rekomendasi konten media sosial, yaitu platform populer seperti YouTube, Netflix, dan TikTok memanfaatkan AI untuk menganalisis riwayat tontonan, serta preferensi pengguna, sehingga sistem dapat menyajikan saran konten serupa yang sesuai dengan minat individu secara personal. Dan yang terakhir, ada kendaraan otonom atau mobil otomatis, yang dimana implementasi AI pada kendaraan memungkinkan mesin untuk mengenali kondisi jalanan, membaca rambu lalu lintas, serta menghindari potensi tabrakan secara mandiri tanpa memerlukan intervensi penuh dari pengemudi manusia demi keselamatan berkendara. Selanjutnya, ada tahapan cara kerja AI. Yang pertama yaitu pengumpulan data sebagai fondasi pembelajaran. AI memerlukan berbagai jenis input seperti teks, gambar, suara, video untuk membangun pengetahuan. Kualitas dan kuantitas data yang dikumpulkan sangat menentukan tingkat kecerdasan dan akurasi sistem yang akan dibangun. Dan yang kedua yaitu analisis dan identifikasi pola data, yang dimana sistem melakukan proses pemandaian mendalam untuk menemukan hubungan atau karakteristik spesifik dari data yang sudah ada. Lalu tahapan ini memungkinkan mesin mengenali ciri unik seperti struktur kalimat pada email, spam, atau fitur visual tertentu. Selanjutnya, ada perbedaan pemrograman biasa dan machine learning, yaitu yang pertama ada fleksibilitas aturan sistem, yang dimana pemrograman konvensional ini mengharuskan pengembang menulis setiap aturan secara kaku, sedangkan machine learning itu memungkinkan komputer untuk belajar secara mandiri melalui pola-pola yang ditemukan dalam data tanpa instruksi manual yang mendalam. Yang kedua, itu ada penanganan kasus data baru, yang dimana dalam pemrograman itu ada perubahan data memerlukan pembaruan kode yang kompleks. Sementara sistem machine learning ini mampu beradaptasi dengan informasi baru secara otomatis sehingga jauh lebih efisien untuk akalabilitas aplikasi. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi jenis-jenis machine learning. Yang pertama itu ada metode supervised learning, yang dimana teknik ini melibatkan proses pembelajaran komputer yang menggunakan data yang sudah ada memiliki label atau jawaban yang benar. Sistem ini menganalisis hubungan antara input dan output untuk melakukan prediksi di masa depan, seperti mendeteksi email spam atau memprediksi cuaca secara akurat. Yang kedua, itu ada metode unsupervised
supervised learning yang dimana dalam pendekatan ini komputer mandiri untuk menemukan pola tersembunyi tanpa adanya label atau jawaban yang disediakan sebelumnya. Algoritma ini sangat efektif digunakan untuk mengelompokkan pelanggan otomatis atau analisis kebiasaan pengguna berdasarkan kesamaan karakteristik data. Lalu, yang ketiga itu ada metode supervised learning algoritma decision tree yang dimana merupakan metode atau model klasifikasi yang bekerja menyerupai pohon keputusan dengan struktur pertanyaan bertahap. Algoritma ini berbagi data ke dalam cabang-cabang logis berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat penghasilan atau status pekerjaan, guna untuk menghasilkan keputusan yang final yang konsisten. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada perbedaan karakteristik pembelajaran, yang dimana perbedaan utama terletak pada keberadaan data target, di mana supervised difokuskan pada akurasi prediksi berdasarkan contoh nyata, sedangkan unsupervised berfokus pada eksplorasi struktur data. Keduanya itu membentuk fondasi utama bagi pengembangan sistem kecerdasan buatan yang adaptif dan cerdas. Selanjutnya ada analogi hubungan AI dan machine learning. Yang pertama itu ada hierarki sistem kecerdasan buatan yang dimana machine learning ini diposisikan sebagai bagian integral atau subbidang dari AI, di mana AI itu berfungsi sebagai payung besar teknologi yang meniru kecerdasan manusia dalam bentuk aspek kehidupan. Yang kedua itu ada analogi mekanisme kerja otak, yang dimana AI itu diibaratkan sebagai struktur otak buatan yang memiliki potensi untuk berpikir. Sementara machine learning itu adalah metode untuk cara sistematis yang digunakan oleh otak tersebut untuk belajar dari informasi. Yang ketiga itu ada peran data dalam proses belajar yang dimana berbeda dengan pemrograman konvensional yang kaku. Machine learning ini memungkinkan sistem AI untuk berkembang secara mandiri melalui identifikasi pola dan hubungan data tanpa perlu instruksi manual yang spesifik. Selanjutnya itu ada mekanisme kerja decision tree, yang dimana pemrosesan data latihan secara sistematis. Algoritma ini mengawali proses dengan menerima data latihan untuk mengidentifikasi variabel kunci seperti penghasilan atau status pekerjaan guna menentukan landasan awal dalam struktur pengambilan keputusan. Lalu, pembentukan serangkaian pertanyaan logis, komputer ini memilih pertanyaan terbaik yang berfungsi membedakan data secara efektif, menciptakan alur logika yang struktur guna memisahkan kategori data berdasarkan karakteristik spesifik yang ditemukan dalam pola pembelajaran. Lalu ada pengembangan cabang keputusan yang dinamis. Setiap jawaban dari pertanyaan logis akan membentuk cabang-cabang baru yang mempresentasikan jalur logis berbeda, memungkinkan sistem untuk mempersempit kemungkinan hasil secara bertahap, sehingga mencapai struktur pohon yang lengkap. Penentuan keputusan atau klasifikasi akhir pada bagian ujung dan setiap cabang, algoritma ini menetapkan keputusan akhir berupa klasifikasi tertentu seperti jawaban ya atau tidak, yang berfungsi itu sebagai prediksi final berdasarkan jalur pertanyaan yang telah dilalui. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian pada pohon keputusan. Yang pertama itu ada struktur visual yang intuitif dan mudah dipahami, yang dimana model ini tuh bekerja menyerupai diagram alir atau pohon keputusan manusia, sehingga logika pengambilan keputusan itu sangat transparan dan mudah dijelaskan bahkan kepada pengguna non-teknis sekalipun. Yang kedua itu ada fleksibilitas penggunaan untuk berbagai skenario, yang dimana algoritma ini sangat serbaguna karena dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus nyata, mulai dari proses klasifikasi data hingga melakukan prediksi hasil berdasarkan parameter-parameter yang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, itu ada resiko kompleksitas model yang berlebihan, yang dimana salah satu kekurangan utamanya adalah potensi pohon menjadi sangat besar dan rumit jika data diproses terlalu banyak, yang pada akhirnya dapat mempersulit pemeliharaan dan interpretasi model tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada tingkat akurasi yang terkadang terbatas. Ya meskipun sangat efektif untuk memula, decision tree ini kadang-kadang juga menghasilkan prediksi yang kurang akurat dibandingkan dengan algoritma canggih lainnya, sehingga memerlukan evaluasi mendalam sebelum diimplementasikan pada sistem yang krusial. Yang selanjutnya
Ada aplikasi decision tree di berbagai sektor, yaitu yang pertama ada sektor perbankan atau keuangannya, di mana implementasi decision tree ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan kredit nasabah dengan data penghasilan serta status pekerjaan guna menentukan apakah seseorang layak mendapatkan pinjaman bank secara otomatis atau akurat. Selanjutnya itu ada sektor kesehatan atau medis, yang di mana algoritma ini tuh membantu tenaga medis dalam memprediksi jenis penyakit pasien berdasarkan gejala yang ada sehingga proses diagnosis itu dapat dilakukan lebih cepat melalui serangkaian pertanyaan klinis yang terstruktur secara logis. Selanjutnya, ada sektor pendidikan dan akademik, yang dimana pihak sekolah memanfaatkan model pohon keputusan ini untuk memprediksi tingkat kelulusan siswa dalam mempelajari pola data historis, terus seperti jam belajar, terus ada hasil ujian yang dimana guna untuk meningkatkan efektivitas strategis pembelajaran di masa depan. Yang terakhir itu ada sektor perdagangan atau e-commerce, yang dimana toko online itu menerapkan decision tree ini untuk memprediksi produk yang memungkinkan besar akan dibeli oleh pelanggan, yang memungkinkan sistem memberikan rekomendasi belanja yang lebih personal dan relevan bagi setiap pengguna. Mungkin sekian itu yang bisa saya jelaskan dalam tugas ini. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.